Halo semua, welcome to Recom Film. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas film yang belum lama ini ramai diperbincangkan karena termasuk film yang sangat menarik untuk diceritakan alur ceritanya. Oke, film ini berjudul Alive. Film yang disutradarai oleh Cho Eui-hyung ini resmi dirilis pada tanggal 24 Juni lalu. Dan katanya, film ini berhasil menjual 1 juta tiketnya pada saat penayang perdana film tersebut. Film yang bertemakan zombie dengan genre survival thriller ini sama bahkan mirip seperti film-film zombie Korea pada umumnya, seperti film Kingdom dan Train to Busan. Namun, di film ini sedikit memiliki tantangan tersendiri, yaitu di mana aktor Yoo Ah-hin sebagai John Woo dan Park Shin-hye sebagai Yubin harus bertahan hidup di tengah maraknya wabah misterius yang entah dari mana asalnya, sehingga membuat seluruh kota menjadi kacau. Bahkan keduanya terpaksa untuk survive di mana tidak adanya listrik dan jaringan internet. Untuk para penonton yang tidak suka dengan hal spoiler, bisa skip video ini karena video ini adalah spoiler konten. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di scene awal diperlihatkannya seorang pria yang bernama John Woo. Dia adalah seorang gamer tampar idaman yang baru saja bangun dari tidurnya. Kemudian John Woo mengambil sebotol minuman dari kulkas, lalu ia mendapatkan sebuah surat dan sejumlah uang di atas meja yang berisikan bahwa tidak ada makanan karena ibunya John Woo saat itu sedang pergi mengunjungi Jang. Tidak diketahui siapa Jang di sini, yang jelas itu mungkin saja kerabat dari John Woo juga. Kemudian scene berpindah di mana John Woo tengah ingin bermulai bermain game PUBG bersama teman-temannya. Tampak di sini John Woo adalah seorang streamer atau gamer profesional yang nama gamenya dikenal dengan nama Morris. 모리스님 등장 대박. 안녕하세요. 내가 핑 찍으면 달리 Sesaat setelah itu, salah satu temannya berkata bahwa mereka melihat sesuatu yang aneh di TV. Kemudian, John Woo langsung pergi melihat apa yang ada di TV tersebut. Setelah menyalakan TV, tak berlangsung lama, siaran pun menjadi hilang. Dan tiba-tiba, dari handphone milik John Woo mendapatkan sebuah informasi bahwa telah terjadi kerusuhan 48 titik di kota Seoul, sehingga tidak diharuskan untuk beraktivitas di luar sementara. Di saat itu juga, tepatnya di apartemen milik John Woo, yang dimana John Woo melihat dari balkon apartemennya bahwa sudah terjadi kepanikan di mana orang-orang berlarian dan saling menyerang dengan membabi buta. Akibat hal tersebut tentu membuat John Woo panik dan merasa ketakutan. Kemudian, John Woo yang ketakutan kembali dikejutkan oleh suara yang berasal dari depan pintu rumahnya. Sontak hal tersebut membuat John Woo membuka pintu untuk memastikan keadaan. Tiba-tiba, masuk seorang pria yang tidak ia kenal meminta tolong agar tidak mengusirnya. Hal tersebut tentunya membuat John Woo kaget dan menyuruh pria tersebut untuk tidak berada di rumahnya. Namun, pria itu tetap memaksa untuk tetap berada di rumah John Woo dengan alasan mengatakan bahwa dia adalah tetangga John Woo juga. Tetapi hal tersebut tidak dibolehkan oleh John Woo dan tetap menyuruhnya untuk pergi. Kemudian, pria itu berkata dia akan pergi setelah meminjam toilet dari rumah John Woo. 감사합니다. Lalu, John Woo kembali melihat TV yang memberitakan bahwa ciri-ciri orang yang terinfeksi dengan gejala mata merah yang berdarah dan berperilaku aneh serta berteriak. Mendengar hal tersebut membuat John Woo tentunya siaga satu. Dengan mengambil sebilah pisau, ia menodongkan pria tadi yang baru saja keluar dari toiletnya. Dengan rasa takut, pria itu meyakinkan John Woo bahwa dia baik-baik saja. Dan tak lama, benar saja, pria itu sudah terinfeksi dan menunjukkan gejala aneh yang sama seperti diberitakan di TV itu. Dan kemudian, dalam sekejap, pria tersebut berubah menjadi zombie, kemudian langsung menyerang John Woo, bahkan berusaha untuk menggigitnya. John Woo yang kaget dengan bercampur rasa takut langsung mendorong pria tersebut keluar dari pintu rumahnya. Dan pada akhirnya, John Woo berhasil mengeluarkan zombie tersebut. Dan disinilah cerita John Woo untuk bertahan hidup dimulai. Kemudian cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan John Woo yang sedang tengah menelpon ibunya. Namun, di sini John Woo tidak dapat menghubungi ibunya karena masalah koneksi jaringan. Lalu,
Junwoo mendapatkan pesan beruntun dari ibunya yang berisikan bahwa untuk tidak merasa cemas dan harus bertahan hidup. Kemudian scene berpindah di mana hari sudah malam dan di sini Junwoo tengah membagi makanan yang tersisa agar bisa untuk bertahan. Namun, makanan yang ada tetap tidak cukup. Kemudian Junwoo memutuskan untuk pergi tidur saja di sofanya. Di hari kedua, Junwoo kembali berusaha untuk menghubungi keluarganya. Namun, hal tersebut hanyalah sia-sia. Tidak hilang akal, Junwoo merakit handphonenya bersama dengan drone miliknya agar dapat menjangkau jaringan. Saat setelah jaringan terjangkau, malangnya drone milik Junwoo harus terpaksa turun karena baterai drone tersebut sudah mulai lowbat. Di malam hari, Junwoo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tembakan. Suara tembakan tersebut berasal dari seorang polwan muda yang tengah dikejar oleh segerombolan zombie sehingga membuatnya kewalahan untuk mengisi amunisi senjatanya. Dengan kondisi yang tersudutkan, polwan itu tidak dapat berbuat apa-apa sehingga membuatnya jatuh dan digigit oleh zombie-zombie itu, kemudian diseret dan dibawa ke kawanan zombie lainnya. Melihat kejadian itu, Junwoo berusaha untuk menolong wanita tersebut. Namun, akibat dari teriakan Junwoo malah membuat satu zombie berhasil masuk ke rumahnya, sehingga membuat Junwoo harus menahan dorongan keras dari zombie itu. Dan pada akhirnya, Junwoo terpaksa harus bergelantungan di balkon apartemen demi menyelamatkan hidupnya. Lalu, zombie tadi langsung berlari dan menabrak pagar sehingga membuatnya jatuh hingga tewas. Kemudian scene berpindah dan ini sudah menunjukkan hari ke-7. Terlihat di sini, Junwoo terpaksa harus minum bir milik ayahnya dikarenakan persediaan yang menipis. Singkat cerita, hari demi hari yang Junwoo lalui hanya berbaring dan melihat acara TV tanpa adanya teman untuk berkomunikasi. Kesepian itu membuat Junwoo teringat akan ibunya yang tidak suka menonton TV dan lebih suka mendengarkan radio. 청소하면서도 인터넷 라디오 듣는 걸 좋아했죠. 그러다 라디오 프로그램에 사연도 보내고. Mengingat hal tersebut, tentu membuat Junwoo sadar bahwa ada cara lain untuk menyampaikan pesan dan meminta pertolongan. Dengan cepat, Junwoo mencari sebuah kabel jack untuk dapat terhubung. Namun sayang, peralatan yang Junwoo miliki semua adalah perangkat yang bertipe wireless. 이어폰 잭. Di hari berikutnya, Junwoo terlihat sangat depresi karena keadaan yang menimpanya. Dan ia bahkan terlihat oleng karena meminum bir milik ayahnya. Bahkan ia berhalusinasi bahwa keluarganya sudah pulang. Namun, apa daya, bayang-bayang itu hanyalah pikiran halunya saja, sehingga membuat Junwoo semakin tertekan dan sangat bersedih. Di tengah ratapan kesedihan seorang Junwoo, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan suara dari keluarganya. Dengan tongkat narsis miliknya, Junwoo kembali bergelantungan di apartemennya demi mendapatkan sinyal. Setelah mendapatkan sinyal, betapa senangnya seorang Junwoo mendengarkan suara ibunya. 사무실에 와 있어. 누나도 같이. 준우 괜찮대? Namun, seketika raut wajahnya berubah setelah mendengar ayah dan ibunya juga diserang oleh zombie di luar sana. Mendengar kabar tersebut, Junwoo kembali dibuat sangat sedih dan benar-benar tertekan sehingga membuatnya memporak-porandakan isi rumahnya. Dengan bermodalkan stick golf, Junwoo membantai seekor zombie yang ada di depan pintu rumahnya. Dengan rasa sedih dan bercampur amarah, ia bahkan berniat untuk membantai semua zombie yang ada. Namun, hal tersebut tidak jadi dilakukannya karena melihat zombie yang begitu banyak, layaknya segerombol anak STM yang ingin debut tawuran. Sehingga membuat Junwoo lari ketakutan. Untungnya, Junwoo berhasil bersembunyi dari kejaran zombie-zombie tersebut. Dengan mengendap-endap, Junwoo berhasil kembali masuk ke apartemennya. Di hari ke-20, terlihat kondisi kota Seoul semakin kacau, bahkan sudah diberlakukannya peledakan massal di berbagai tempat, sehingga membuat listrik seluruh kota menjadi padam. Melihat semua itu, Junwoo tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dan ia menitikkan sebuah pesan yang ia rekam di sebuah laptop dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Di saat detik-detik terakhir seorang Junwoo yang bergelantungan, terlihat sebuah cahaya laser yang mengarah kepadanya. Melihat itu, sontak Junwoo langsung berusaha melepaskan diri dan mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Dan ternyata laser tersebut berasal dari wanita yang tinggal di seberang apartemennya. Wanita itu adalah Yubin, seorang wanita cantik dan rupawan yang berhasil selamat dari wabah virus ini.
Namun, di satu kondisi yang sama, ternyata di apartemen milik Yubin juga banyak zombie-zombie yang berkeliaran juga, sehingga membuat Yubin harus terpaksa memutuskan untuk kembali bertemu bersama Junwoo di balkon apartemen tepatnya jam 7 esok hari. Keesokan harinya, Junwoo terbangun dari tidurnya. Namun, ia tidak bangun di waktu yang sudah ia janjikan bersama Yubin. Kemudian, Junwoo meminta maaf kepada Yubin dan Yubin pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu, keduanya pun saling berkenalan. Tak lama setelah itu, tampak Yubin yang terkejut masuk ke dalam apartemennya, sehingga membuat Junwoo yang melihatnya berusaha untuk turun, namun hal tersebut dicegah oleh Yubin. Lalu, Yubin meminta kepada Junwoo untuk menemuinya di balkon esok hari di jam yang sama. Dan rupa-rupanya ternyata di apartemen milik Yubin yang dimana ranjang sudah ia buat mengenai seekor zombie yang telah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, Yubin langsung menghabisi zombie tersebut dengan menggunakan kapak miliknya. Singkat cerita, keesokan harinya di mana di sini Junwoo berusaha untuk tetap terjaga agar dapat bertemu dengan Yubin kembali. Namun setelah bertemu Yubin, terlihat di sini Junwoo memegang perutnya karena mungkin saja selama beberapa hari ia tidak memakan apapun. Yubin yang melihat hal tersebut langsung melemparkan tali yang ia rekatkan di sebuah bola langsung menuju ke apartemen Junwoo. Namun lemparan Yubin tidak sampai dan bola tersebut jatuh tepatnya di tengah apartemen milik mereka. Dengan mempersimpel keadaan, Junwoo menggunakan drone miliknya untuk mengulur tali ke apartemen milik Yubin. Dan akhirnya, Junwoo berhasil mendapatkan sedikit makanan. Di sela-sela kebahagiaan Junwoo yang mendapatkan makanan, ia tidak sengaja melihat tali yang Yubin lemparkan tadi sudah berada di tangan seekor zombie yang mengenai pakaian pemadam kebakaran. Yubin yang syok melihat itu, berencana untuk memutuskan tali tersebut. Namun apa daya, zombie itu menarik tali tersebut sehingga membuat Yubin jatuh pingsan. Junwoo yang melihat kejadian itu membuatnya sangat panik sehingga membuatnya melemparkan sebuah botol, tapi botol tersebut tidak sampai mengenai zombie tersebut. Dengan drone miliknya lagi, Junwoo berusaha untuk menjatuhkan zombie itu. Namun sayangnya, drone tersebut berhasil ditangkap oleh zombie itu dan merusaknya. Untung saja, Yubin yang pingsan tadi cepat tersadar dan langsung memotong lengan dari zombie tersebut. Akibat kejadian tersebut, membuat pinggang Yubin menjadi lebam dan semua perkakas yang ada di rumahnya menjadi berantakan. Di malam harinya, Junwoo berpikir keras bagaimana ia harus bertahan hidup. Kemudian, Junwoo membulatkan tekadnya untuk survei di apartemen milik tetangganya, yang dimana itu adalah apartemen dari orang asing yang beberapa silam masuk ke rumah Junwoo. Singkat cerita, Junwoo berhasil masuk dan mendapatkan makanan. Kemudian, ia juga berhasil mendapatkan kabel jack serta walkie-talkie yang ia butuhkan saat ini. Keesokan harinya, mereka saling berkomunikasi dengan menggunakan walkie-talkie yang Junwoo dapatkan saat mensurvei apartemen milik tetangganya. Sedikit penjelasan di sini, di dalam obrolan mereka, Junwoo berterima kasih kepada Yubin karena waktu itu sudah menyelamatkan hidupnya dari tindakan bunuh diri yang Junwoo lakukan tempo hari. Dan ternyata Yubin juga pernah mengalami hal yang sama seperti Junwoo lakukan saat itu. Lalu Yubin berkata bahwa kau hidup atas kemauannya sendiri. Di tengah keduanya yang asik berbicara, tiba-tiba Junwoo mendengar suara hujan dan ia bergegas untuk pergi menampungnya. Namun itu bukanlah suara hujan melainkan segerombolan zombie yang berlarian di sekitar apartemen milik Yubin. Mendengar hal itu, keduanya saling siaga. Namun saat Yubin ingin mengambil kapak miliknya, Yubin tidak sengaja menyenggol sebuah rak sehingga membuat zombie-zombie itu mengarah ke apartemen Yubin. Untungnya, Junwoo berhasil mengecoh zombie-zombie itu dengan menempel rumah yang tidak jauh dari apartemen milik Yubin. Singkat cerita, karena sudah merasa tidak aman, Junwoo dan Yubin berniat untuk pindah dari apartemen mereka. Keduanya memutuskan untuk pindah ke apartemen yang dimana itu adalah apartemen lantai 8 yang dimana Yubin sudah pastikan bahwa tidak ada siapapun di sana. Tanpa berlama-lama, Yubin yang sudah ready dengan tekadnya langsung terjun dari apartemen menggunakan tali pendaki miliknya. Sontak, hal itu membuat Junwoo yang melihat seakan takjub akan kebarbaran Yubin yang membantai satu demi satu zombie yang berada di bawah. Namun, layaknya wanita, Yubin tidaklah kuat melawan zombie-zombie yang ramai itu. Untung saja, Junwoo cepat membantu Yubin dan keduanya langsung berlari menuju lift untuk naik ke atas apartemen yang mereka tuju.
Setelah sampai di atas, ternyata satu pintu pun tidak ada yang terbuka. Di saat mereka yang sedang membuka pintu, tiba-tiba datang seekor zombie yang langsung memanggil kawanan zombie lainnya. Melihat itu, keduanya langsung berlari dari kejalan gerombolan zombie tersebut. Dan untungnya, ada seseorang yang menyelamatkan mereka dari zombie-zombie itu. Singkat cerita, mereka pun disambut dengan ramah oleh pria tadi. Dan pria itu mengira bahwa ia adalah orang satu-satunya yang masih hidup dan bertahan dari wabah ini. Di sela-sela mereka yang tengah mengobrol sambil menikmati makanan, pria tadi memberitahu bahwa makanan tersebut berasal dari tim penyelamat. Mendengar hal tersebut, Yubin dan Yeonwoo seakan tidak percaya dan mereka benar-benar bahagia mendengar hal tersebut. Kemudian, pandangan Yubin teralihkan oleh peralatan bayi yang terletak tepatnya di depan pria tersebut. Seketika, Yeonwoo langsung tidak sadarkan diri dan Yubin merasakan pusing akibat efek dari minuman yang pria tadi berikan, yang dimana minuman tersebut sudah diberi obat bius. Lalu pria tadi langsung mengikat tangan Yeonwoo dan Yubin yang sudah tidak berdaya diseret oleh pria tadi menuju ke sebuah kamar. Dan benar saja, pria itu bermaksud memberikan Yubin kepada seekor zombie yang dimana zombie tersebut adalah istri dari pria tadi. Yeonwoo yang sudah sadar langsung menodongkan pria itu dengan sebuah pistol yang Yeonwoo miliki. Akan tetapi, pria itu malah melepaskan tali yang ada di genggamannya. Sehingga membuat Yeonwoo yang melihat langsung berusaha menangkap tali itu agar zombie di dalam kamar tidak dapat menggigit Yubin. Tiba-tiba, suara dari kamar tersebut mendadak menjadi sunyi. Lalu, pria tadi langsung membuka pintu dan ternyata Yubin berhasil menutup kepala dari zombie tersebut sehingga membuat pria tersebut jatuh dan langsung digigit oleh zombie istrinya sendiri. Namun, Yeonwoo menyuruh Yubin untuk menembak zombie beserta pria itu agar pria tersebut tidak merasakan penderitaan yang panjang. Lalu, dengan terpaksa, Yubin menembak keduanya, akan tetapi suara tembakan itu malah memancing zombie-zombie lain untuk datang ke arah mereka. Melihat itu, Yubin meminta kepada Yeonwoo untuk menembaknya juga, karena hanya mereka sajalah yang tersisa saat ini. Yeonwoo yang mendengar itu terpaksa menahan air mata karena tidak sanggup untuk menembak Yubin. Saat hendak menembak Yubin, seketika Yeonwoo mendengar suara helikopter, yang dimana itu adalah benar-benar tim penyelamat yang sedang melintas di atas mereka. Melihat itu, keduanya sangat bahagia dan langsung bergegas menuju atap untuk meminta pertolongan. Setelah melalui beberapa rintangan dan Yubin yang hampir saja tertangkap oleh gerombolan zombie, akhirnya mereka tiba di atap. Namun sayangnya, saat mereka tiba, tidak ada apapun di sana, bahkan tim penyelamat sekalipun. Akan tetapi, di satu sisi, zombie-zombie tadi berhasil mengejar mereka. Dengan susah payah, Yeonwoo menembak zombie-zombie itu, namun sayang, peluru yang mereka miliki tidaklah banyak. Di setelah detik-detik terakhir zombie yang hampir sampai ke mereka, tiba-tiba muncul helikopter yang dimana itu adalah tim penyelamat yang langsung menarik Yeonwoo dan Yubin, kemudian menembaki gerombolan zombie yang berusaha menjangkau mereka. Dan pada akhirnya, Yeonwoo dan Yubin berhasil selamat dan film pun berakhir. Nah, bagaimana? Seru bukan? Hal yang dapat kita ambil dari film ini adalah di mana kita jangan putus asa karena sesuatu yang dilandasi dengan keputusasaan akan berakhir tidak baik. Untung saja di film ini para tokoh tetap berusaha keras bertahan sampai pada akhirnya mereka selamat. Film yang memiliki rating IMDb 6,2 ini, menurut saya film ini cukup bagus dan seru jika kalian menontonnya secara langsung. Terlebih lagi, film ini juga memiliki banyak nilai-nilai positif yang tentunya dapat kita ambil dari film ini. Jika kalian suka dengan alur cerita yang Mimin buat ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video Mimin berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.